Indonesia. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Sapa JKN, suara aspirasi perbincangan JKN. Saya Safira akan menemani Sobat Sapa JKN pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SKCK. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penduduk telah memiliki jaminan kesehatan. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya masih banyak pertanyaan mungkin dari teman-teman Sobat Sapa JKN yang masih bingung mengenai penerapan program ini. Untuk itu kami telah menghadirkan narasumber yang pastinya akan keren banget dan akan menjelaskan mengenai program ini lebih lanjut. Bapak Muhammad Ihsan selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Watampone akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi mari kita sambut Bapak Muhammad Ihsan. Selamat pagi Pak Ihsan. Halo pagi Mbak Fira. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi Pak, ini kan telah dilaksanakan persyaratan keaktifan program JKN dalam pemohon SKCK. Nah, pasti banyak pertanyaan dari Sobat Sapa JKN nih Pak tentang program ini. Apa sih Pak latar belakang diperlakukannya persyaratan kepesertaan JKN dalam proses pembuatan SKCK ini Pak? Ya betul, jadi sejak per 1 Agustus kemarin di seluruh Indonesia sudah dipersyaratkan untuk pemohon SKCK itu kepesertaan JKN aktif. Hal ini didasari terbitnya Peraturan Polisi Nomor 6 Tahun 2023 bahwa salah satu persyaratan untuk mengurus SKCK itu adalah kepesertaan JKN aktif. Di tahun 2023 sudah dilakukan uji coba di beberapa Polres di wilayah Indonesia yang sudah ditentukan dan mulai per 1 Agustus kemarin sudah diberlakukan serentak di seluruh kepolisian di Indonesia. Jadi ada Perpol 6. Sebelum Perpol 6 ada Impres nomor 1 tahun 2022. Jadi itu kalau latar belakangnya. Kalau untuk mekanisme verifikasi kepesertaan JKN-nya itu sendiri gimana Pak sewaktu mengajukan SKCK di kantor polisi? Jadi pada saat Sobat Sapa JKN mengajukan permohonan SKCK ini, apalagi sekarang ini. Sekarang kan lagi zamannya ini ya, daftar CPNS ya, daftar pegawai di mana-mana. Nah, sekaranglah waktunya teman-teman Sobat Sapa JKN memastikan sebelum mengurus SKCK-nya, memastikan teman-teman Sobat Sapa sudah punya kepesertaan JKN aktif. Nanti pada saat mengurus, petugas kepolisian akan mengecek kembali dan itu menjadi persyaratan. Jadi pada saat nanti menyetorkan berkas persyaratan, dilampirkan itu bukti kepesertaan JKN aktifnya. Nanti petugas yang ada di sana mengecek, memastikan bahwa sudah aktif atau tidak. Kalau misalnya memang sudah aktif, terdaftar aktif, maka prosesnya akan dilanjutkan. Kalau ternyata tidak aktif, maka teman-teman Sobat Sapa JKN jangan khawatir, karena nanti petugas akan membantu mengarahkan untuk melakukan proses aktivasi. Oke Pak, kalau Sobat Sapa JKN ini mau cek kepesertaannya sendiri, bisa kemana sih Pak? Oh boleh, banyak. Kalau di BPJS Kesehatan ada beberapa kanal yang bisa dipakai untuk mengecek kepesertaan JKN. Yang pertama, ini kan kalau Gen Z ini saya yakin semua sudah punya HP ya, HP Android kah atau iPhone. Di HP Android iPhone itu bisa teman-teman Sobat Sapa JKN bisa download aplikasi Mobile JKN. Lewat aplikasi Mobile JKN, teman-teman bisa melihat status keaktifan peserta. Yang kedua, melalui WhatsApp di nomor Pandawa. Jadi nanti nomor Pandawa ada di sini nih. Ya, oke ya. Oke lah ya. Nanti teman-teman silahkan WA ke nomor Pandawa dengan format yang ada. Nanti akan ada pemberitahuan notifikasi itu dari balasan dari WA itu bahwa status kepesertaannya aktif atau tidak aktif atau terdaftar atau belum terdaftar, seperti itu. Nah Pak, tadi kan dibahas terkait kepesertaan yang tidak aktif. Nah, gimana sih Pak caranya supaya kepesertaannya itu bisa aktif lagi Pak?
Oke, jadi kepesertaan yang tidak aktif itu ada banyak sebabnya Mbak Fir. Jadi tergantung sebabnya apa. Jadi kalau misalnya Sobat Sapa JKN sudah terdaftar sebagai peserta JKN, misalnya sebagai peserta mandiri misalnya ya, kemudian menunggak pembayaran iuran, tentu kepesertaan JKN-nya tidak aktif. Cara mengaktifkannya adalah dengan membayar tunggakan iuran JKN-nya atau minimal adalah mengikuti program rehab. Rehab itu pembayaran secara bertahap, ya bisa dicicil lah. Kalau kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena misalnya sudah berhenti dari perusahaan misalnya, maka itu bisa teman-teman Sobat Sapa JKN bisa daftar ke BPJS Kesehatan untuk diaktifkan kembali BPJS Kesehatannya. Daftarnya bisa lewat tadi, bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa lewat Pandawa tadi itu. Jadi tergantung Mbak Fir, tergantung dia status non aktifnya karena kenapa. Kalau menunggak berarti tinggal dibayar atau ikut rehab. Kalau non aktif karena faktor lain, nah tinggal dialihkan atau didaftarkan ke peserta mandiri. Oke. Nah, Pak, apakah persyaratan ini mempengaruhi waktu pemrosesan SKCK di kantor kepolisian, Pak? Karena mengingat harus aktif dulu JKN-nya dan segala macam. Bagaimana itu, Pak? Iya, saya rasa tidak ya. Justru ini membantu teman-teman Sobat Sapa JKN supaya dalam ini kan mau biasanya orang mengurus SKCK karena mau mengurus pekerjaan, daftar pekerjaan. Nah, sebelum masuk ke dunia kerja, teman-teman Sobat Sapa JKN itu sudah punya jaminan kesehatan. Sobat Sapa JKN sudah terlindungi program jaminan kesehatan. Dan secara SLA ini tidak mempengaruhi. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa dengan adanya persyaratan ini menghambat proses SKCK teman-teman. Jadi sampai saat ini semua prosesnya tetap berlangsung seperti biasa. Kalau misalnya tidak aktif atau belum terdaftar, teman-teman tinggal melapor ke kanal yang ada lewat aplikasi mobile JKN, lewat Pandawa atau lewat kantor BPJS Kesehatan, nanti akan dibantu oleh petugas BPJS Kesehatan. Proses SKCK-nya tetap berlangsung. Nah, tentu saja kami berharap teman-teman Sobat Sapa JKN sebelum mengurus SKCK sudah memastikan memang dari rumah bahwa JKN-nya sudah aktif dong, supaya nanti pada saat mengurus SKCK bisa satset lah gitu ya. Terus Pak, gimana cara memastikan terkait informasi persyaratan JKN ini sampai ke seluruh masyarakat? Kayaknya masih ada beberapa orang yang masih belum tahu nih Pak tentang syarat ini. Iya, jadi kita bersama dengan BPJS Kesehatan bersama dengan kepolisian itu melakukan sosialisasi ya. Teman-teman mungkin masih ada yang belum terpapar, tetapi tentu tugas kami bersama untuk melakukan sosialisasi ke seluas mungkin masyarakat. Program ini atau persyaratan untuk kepesertaan JKN aktif ini sudah disampaikan ke sampai level Polsek. Jadi teman-teman yang dari daerah yang di Polsek sana itu ketika mengurus rekomendasi di Polseknya itu sudah bisa menyampaikan informasi bahwa ini ada loh syarat seperti ini. Sobat Sapa JKN yang akan mengurus SKCK di kantor Polres bisa mempersiapkan diri. Jadi jangan khawatir, kita menyiapkan media informasi ada berupa spanduk atau banner dan seterusnya. Kemudian ada informasi secara lisan lewat polsek-polsek dan media-media yang ada di BPJS Kesehatan. Apakah Pak program ini hanya diperlakukan di kepolisian Bone saja atau di mana Pak? Di semua. Jadi per 1 Agustus ini sudah seluruh Polres yang menyelenggarakan SKCK itu mempersyaratkan kepesertaan JKN ini. Memang kemarin sejak bulan sejak terbitnya Perpol ya, itu dilakukan uji coba tidak di semua Polres, tetapi per 1 Agustus kemarin ini sudah langsung di semua Polres di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini Pak, ada nggak sih Pak hambatan atau tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan, kepolisian maupun masyarakat lainnya Pak? Ya tentu namanya hal baru ya, tentu ada hambatan ya, ada tantangan lah ya, ada tantangan yang kita hadapi seperti misalnya kalau
teman-teman sobat JKN yang mengurus SKCK, ternyata setelah dicek NIK-nya tidak valid misalnya ya. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri karena sobat JKN ketika mengurus SKCK menggunakan NIK, NIK itu harus NIK yang terdaftar di Dukcapil. Nah, ketika ada kendala seperti itu, maka teman-teman sobat Sapa JKN harus mengurus dulu administrasi kependudukannya, merapikan administrasi kependudukannya supaya bisa didaftarkan sebagai peserta JKN atau diaktifkan kepesertaannya sebagai peserta aktif seperti itu. Jadi, tapi mudah-mudahan semakin berjalan waktu, hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan ini sudah semakin sedikit ya. Nah, mudah-mudahan sobat Sapa JKN bisa terinformasi, jadi bisa mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum mengurus SKCK. Pastikan teman-teman sobat JKN sudah punya kepesertaan JKN aktif. Silahkan dicek melalui aplikasi mobile JKN atau melalui Pandawa di nomor nanti deh Mbak Fira bagikan nomornya. Oke Pak, selain pembuatan SKCK, perizinan apa lagi Pak yang mempersyaratkan JKN ini di kantor kepolisian? Jadi saat ini yang berlangsung itu dalam hal pengurusan SKCK. Nanti ke depan akan ada juga untuk pengurusan perizinan yang lain yang di kepolisian, semisal surat izin mengemudi. Tetapi untuk saat ini yang sudah kita sosialisasikan secara masif adalah pengurusan SKCK. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya, pengembangannya kita tunggu lagi deh kabar selanjutnya. Pak, untuk sobat Sapa JKN yang baru mendaftarkan BPJS-nya, apakah dia harus mendaftarkan satu keluarganya atau bisa mendaftarkan dirinya saja, Pak? Oke, jadi sobat Sapa JKN sesuai dengan ketentuan pendaftaran bagi peserta mandiri ya. Itu ketika sobat Sapa JKN mendaftar, maka didaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar. Jadi dalam satu kakak itu keluarga sobat Sapa JKN itu juga harus ikut didaftarkan. Ini untuk melindungi ya. Jadi JKN ini bukan sekedar untuk sebagai persyaratan, tetapi juga melindungi sobat Sapa JKN beserta dengan keluarga ketika terjadi risiko sakit. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman mendaftar itu akan membantu sobat Sapa JKN sendiri dan orang lain kalau misalnya sobat Sapa JKN sehat-sehat. Gotong royong ya Pak ya? Gotong royong, betul. Jadi intinya apabila dalam satu keluarga itu pasti ada kepesertaan yang belum aktif, non aktif atau belum punya JKN, itu harus didaftarkan sekaligus ya Pak ya? Ya, betul. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada hari ini. Menarik sekali ya episode kali ini. Jadi sobat Sapa JKN yang akan mengajukan permohonan SKCK, jangan lupa untuk pastikan kepesertaannya sudah aktif atau belum dan sudah terdaftar JKN atau belum. Apabila belum, sobat Sapa JKN bisa cek di mobile JKN atau di WhatsApp Pandawa dengan nomor 0811 8165 165. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini, Sobat Sapa JKN. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita paling keren hari ini, Bapak Muhammad Ihsan. Untuk teman-teman Sobat Sapa JKN, jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode kita pada kesempatan lainnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @watampone_wonderful supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkait jaminan kesehatan nasional. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Sapa JKN. Bye-bye.